Jadi sekali lagi, tauhid ya dikala dicampur dengan kesyirikan ya mulai hancur, dikotori oleh kesyirikan, hancur. Dan kesyirikan yang paling banyak dilakukan oleh umat Islam adalah tentang masalah meminta atau doa. Berapa banyak orang minta-minta ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Coba Bapak lihat dalam manaqib-manaqib Abdul Qadir Jailani ya. Pertamanya pasti akan memberikan gambaran tawassul. Ya, gambarannya ya Syekh Abdul Qadir Jailani hadir, aghithni. Kalau bahasa kita, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, datang. Hadir itu artinya kan datang. Aghithni, bantu saya. Ya, itu di internet banyak, coba lihat. Ketika sebelum anak itu dia minta bantuan kepada siapa? Istighosah kepada siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Bayangkan itu. Harusnya kita minta bantuan ke siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya, jadi syirik ini yang merusak. Dan kalau sudah minta kepada selain Allah, urusannya akan banyak lagi nanti. Nyediain ini, kadang-kadang tumpeng depan kuburan, tumpeng depan pohonan, macam-macam lah gitu. Itu contoh saja. Akan membuat bidah-bidah yang baru lagi. Jadi syirik ini yang merusak agama. Syirik ini yang memperkeruh ya dalam beragama kita. Makanya syirik ini selalu diingatkan oleh Rasulullah SAW tentang bahayanya, dan sekecil apapun syirik, kata Abu Dzar Al-Ghifari, dijelaskan oleh Rasulullah sejelas-jelasnya. Bahkan burung yang terbang aja kalau memang itu ilmu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Hubungannya kita dengan burung kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan nikmatnya kebaikan akan sempurna. Syukur alhamdulillah di subuh hari ini kita masih bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat kita dan juga amal saleh yang lainnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh pengikutnya. Para ikhwan yang dirahmati Allah, kita sudah membahas tentang beberapa dosa yang amat besar ya jika dilakukan oleh kita. Di situ dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih, begitu pula dalam ayat-ayat Al-Quran. Siapa yang melakukannya tentu akan diberikan hukuman di dunia dan juga kelak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat jika tidak dilaksanakan hukuman di dunia. Seperti kemarin dijelaskan tentang sihir, juga dijelaskan membunuh ya, kemudian makan harta anak yatim, memakan riba, menuding wanita baik-baik yang mukmin berzina, ya, itu termasuk jajaran dosa-dosa yang besar. Ada sebagian yang harus dijalankan hukuman di dunia ya dengan hukuman Allah, ada juga yang tidak. Ya, kemudian dalam hadis yang lain dijelaskan juga membunuh anak kita sendiri, takut miskin ya, takut makan dengan kita. Memang tidak ada hukuman di dunia. Kalau membunuh orang lain kan ada hukuman qisas ya. Tapi kalau membunuh anak sendiri tidak ada hukuman di dunia. Karena umumnya para ulama fiqih mengatakan tidak ada qisas untuk orang tua yang membunuh anaknya. Begitu, tidak ada qisas. Ya.
Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi dan juga sebagian ulama yang lain. Maksudnya kalau ada orang tua membunuh anaknya, baik masih kecil ataupun sudah dewasa, tidak ada qisas untuk orang tua. Ya. Tetapi dosa besar ya jelas. Kelak di akhirat dia akan disiksa dengan siksaan yang besar, membunuh dengan sengaja ya. Wal'iyadzubillah. Begitu pula dalam hadis yang kita sudah jelaskan, termasuk jajaran dosa yang besar adalah berzina dengan istri tetangga. Kenapa disebut istri tetangga? Padahal zina itu kan semuanya haram gitu kan. Kenapa disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, ya, bahwasanya berzina dengan tetangga itu lebih besar lagi. Berzina dengan orang lain itu dosanya besar, tapi berzina dengan tetangganya sendiri lebih besar lagi. Karena ya menyakiti tetangga, wah itu dosanya lebih besar lagi daripada bukan yang tetangga, termasuk menzinai istri. Bukan berarti zina dengan orang lain ya kecil dosanya, bukan, tetap dosanya besar. Bahkan hukum zina ini ya hukumannya lebih berat daripada membunuh kalau muhsan ya, kalau zinanya muhsan. Dalam hukum Allah, dalam hukum Islam, orang yang berzina dan dia sudah pernah menikah, baik laki-laki atau perempuan, kan rajam sampai mati. Kalau membunuh, kalau dimaafkan oleh keluarganya, masih berganti hukumannya dengan diat, dengan denda, dengan uang, dengan harta ya. Tapi kalau berzina dan orang yang berzinanya adalah muhsan, pernah menikah, ya baik statusnya masih menikah atau sudah jadi duda atau janda, dia berzina, maka hukumannya rajam sampai mati, nggak boleh ada hidup. Ya, karena merusak lebih dahsyat daripada merusak membunuh. Berzina itu, wal'iyadzubillah. Baik. Kemudian disimpulkan kemarin saya sudah bahas ya, ini mengulang saja. Abu Talib Al-Makki, bukan Abu Talib pamannya Rasul ya. Abu Talib Al-Makki, beliau mengumpulkan dari ucapan-ucapan para sahabat meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjumpai 4 di dalam hati yang termasuk dosa besar, yaitu syirik kepada Allah, terus menerus dalam maksiat ya, kemudian putus asa dari rahmat Allah, dan yang keempat adalah merasa aman dari siksa Allah. Nggak takut dia dengan siksa dalam hati, kan itu semua sifat atau perbuatan-perbuatan hati. Begitu. Kemudian yang 4 dalam lisan, yang 4 dalam lisan, termasuk dosa besar ya, dalam ucapan-ucapan para sahabat meriwayatkan dari Rasulullah. Pertama ada persaksian palsu. Dahsyat sekali persaksian palsu itu. Sekarang di Indonesia ini banyak persaksian palsu. Orang mau dijebloskan ke penjara dipersaksikan oleh para saksi-saksi palsu yang udah dibayar ya, atau mungkin perintah atasannya, wal'iyadzubillah. Kemudian menuding wanita baik-baik berzina dan dia adalah orang mukmin, wanita mukminah. Kemudian yang ketiga adalah sumpah palsu, sumpah. Kalau itu persaksian palsu, ini sumpah palsu. Ya. Orang kan kalau mau dipersaksian pun disumpah dulu. Bahkan sekarang jual beli pun pakai sumpah segala kan. Banyak sumpah palsu. Demi Allah ini barang asli, demi Allah ini barang ya dari luar negeri. Ini demi Allah macam-macam lah. Ya. Supaya laku dagangannya. Kemudian yang keempat adalah termasuk dosa besar pada lisan ya, sihir. Karena sihir ini kan pakai jampe-jampe dia. Sihir gak mungkin gak pakai jampe-jampe. Sihir itu pakai jampe-jampe dan menyebut nama-nama jin. Ya, pasti itu untuk apa? Mengguna-guna orang untuk mensihir orang itu ya pasti dibaca. Begitu. Dan kemudian orang sakit ya dengan cara-cara memakai benda atau kotoran-kotoran atau bangkai-bangkai, wal'iyadzubillah. Datang orang tidak lama ke rumah ya,
Setelah keluarganya semua kesurupan, semua keluarganya kecuali istrinya, ya, kesurupan semua. Saya datangi ke situ, semua teriak, ya kan? Nah, semuanya teriak, semuanya berkata macam-macam. Orang nggak ada yang berani dekat-dekat. Dibacakan Al-Quran, semuanya teriak. Kemudian semuanya pingsan ceritanya. Selesai, besoknya dia datang. Bahwasanya ada laki-laki yang suka dengan istrinya, kemudian menaruh bangkai-bangkai tikus di semacam kafan gitu ya. Ditaruh di depan, di belakang dapurnya. Jadi kalau masuk di depan pintu dapurnya persis ya. Jadi kalau masuk ke situ pasti terkena sihir. Ya. Nah, ternyata dibongkar itu bangkai tikus, jarum segala macam ada di kafan itu. Diangkat, baru nggak banyak kesurupan lagi, yang nggak terjadi kesurupan lagi. Nah seperti itu. Wal'iyadzubillah. Ya sampai-sampai istrinya ya diguna-guna dengan itu, ya jalan dengan laki-laki yang mencintainya selain suaminya itu. Wal'iyadzubillah. Itu sehat, dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Dan harus membaca-baca, mau wirid setiap malam dia harus baca ini, baca itu. Kadang-kadang juga bacaan Al-Quran, tapi dicampur dengan nama-nama jin. Ya, supaya sihir itu terus menyihir orang yang dia tuju untuk disihir atau diguna-guna. Dahsyat sekali. Sampai satu keluarga kesurupan atau kesetanan semua. Wal'iyadzubillah. Kecuali istrinya, ya karena istrinya dicintai oleh laki-laki yang mengguna-guna itu. Ya. Kemudian yang tiga pada perut, ya, yang tiga pada perut nih, ya, datangnya ke perut nih, ya, atau kebutuhan perut. Pertama adalah minum khamr, itu kan masuk ke perut, ya, makan harta anak yatim, makan riba. Nah, ini yang tiga ini, ya, dosa besar pada perut, ya, urusannya makan. Dan yang dua adalah kemaluan, pada kemaluan. Pertama adalah zina, dan yang kedua adalah homo. Wal'iyadzubillah. Sehingga pada umumnya, ya, homo ini mungkin kalau zina, kalau bujang dengan perawan kan dicambuk, bukan dilempar dengan batu, dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Kalau yang bujang dengan yang perawan, ya. Kalau yang muhsan ya sampai mati. Itu dalam Islam, supaya orang takut untuk berzina dengan hukuman keras. Kalau tidak kan seperti di negeri kita, zina itu gampang, betul. Wal'iyadzubillah. Homo lebih sadis lagi. Abdullah bin Abbas, karena tidak ada hukuman yang pasti di masa Rasul, orang homo itu nggak ada. Tapi kalau banci ada. Tapi kalau kelihatan dan ada saksi melakukan homo di masa Rasul nggak ada. Ya, Rasulullah ketika melihat ada laki-laki bergaya seperti perempuan, Rasulullah SAW menyuruh keluarga itu mengusirnya, diasingkan dia, supaya dia bertobat dan merubah tabiat buruknya itu. Itu hukuman keras. Kalau terjadi di masa sahabat seperti Abdullah bin Abbas berijtihad mengikuti apa yang dilakukan atau yang ditimpakan oleh Allah kepada kaum Nabi Lut. Bagaimana? Ditaruh di bawah lembah atau di bawah tempat yang tinggi, ya. Dilempar pakai batu supaya nimpa kepalanya sampai mati. Itu hukuman untuk orang yang homo. Sehingga di masa para sahabat, orang homo mikir-mikir dulu. Bayangkan aja, ditaruh di bawah, di atas dilempari batu besar. Karena yang dilakukan atau didatangkan oleh Allah kepada kaum Lut itu seperti itu. Allah menimpakan batu dari atas, setelah orang-orang itu ditebalikan tempatnya sampai dilempari batu sampai tenggelam, mati dia semuanya. Gak ada yang tersisa kecuali keluarga Nabi Lut dan Nabi Lutnya itu sendiri.
Istrinya pun yang nggak homo, nggak lesbi, tapi mendukung, kena hukuman juga. Dahsyat sekali. Makanya kalau ada menteri-menteri atau para pejabat yang mendukung homo, ya mereka pun akan dilaknat seperti orang yang melakukan homo itu. Sampai ada kontes-kontes yang wal'iyadzubillah. Para syaitan-syaitan itu luar biasa sadis, mengajak kepada kemungkaran yang besar. Sampai yang kecil bukan mungkar lagi sekarang. Ya, orang bergaya bencong itu, banci-banci itu seperti tidak mungkar, bahkan dimasukkan ke televisi. Orang-orang melihat senang, bahagia lagi, sama seperti bencong-bencong. Itulah para penonton televisi itu, dan suka melihat gaya-gaya mereka. Wal'iyadzubillah. Ya, istri Nabi Lut pun seorang istri Nabi, ya, mendukung atau suka dengan perbuatan kaumnya, dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah seperti kaumnya Nabi Lut. Na'udzubillah. Baik. Ya, sebagian para ulama berpendapat bahwa setiap perbuatan dosa yang ada nas ini dalil atau catatan tertera dalam Al-Quran penyebutan laknat dan juga dalam sunnah yang sahih penyebutan laknat, maka itu adalah bagian dari dosa yang besar. Begitu. Ini menurut para ulama, sebagian ulama, ya. Seperti apa? Kita sudah bahas kan? Allah melaknat wanita yang merubah giginya, ya, giginya agak panjang, agak besar, ditipiskan. Ya sekarang alatnya kan banyak di dokter-dokter gigi, kan? Dirapikan, dicabut dulu, terus pakai kawat segala macam. Padahal dia nggak ada sakit-sakit atau mengganggu ucapan atau mulut dia, normal-normal aja. Ya kecuali orang yang mungkin giginya ke depan, ngomong susah, itu pengobatan. Ya sebagian ulama berpendapat boleh kalau untuk pengobatan, tapi kalau untuk gaya-gaya, terlaknat orang itu. Yang masalahnya dokter gigi laknat juga, ya terlaknat juga, apalagi itu. Gara-gara dia orang banyak yang ingin melakukan perbuatan-perbuatan itu. Kemudian juga mentato, menyambung-nyambung rambut, ya itu kan perbuatan-perbuatan yang kita sudah bahas, dosa-dosa yang dilaknat oleh Allah dan Rasul. Baik. Jadi kata para ulama, wa kashful ghita an hadhihi al-masalah. Ya, kesimpulan dari masalah ini kita lihat saja. Kata Imam Ibnu Qayyim, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul untuk dibacakan kepada umatnya, untuk diajarkan kepada umatnya. Allah ciptakan langit dan bumi. Tujuannya untuk apa? Liyu'raf, supaya manusia itu kenal dengan Allah. Ya, kenal dengan Allah dan tahu hak-hak Allah itu apa. Kemudian wa yu'bad, dan Allah itu diibadahi, disembah, ya tentu dengan cara seperti yang diajarkan oleh para Rasul-Rasul Allah. Dalam hal ini kita sebagaimana diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuwahhad, dan bagaimana Allah diesakan. Bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keyakinan atau ucapan dan juga perbuatan. Karena ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia menyembah kubur, dia meminta kepada wali-wali, minta kepada malaikat, minta kepada nabi-nabi yang sudah mati. Jadi Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab, tujuannya untuk itu. Dan agama semuanya hanya milik Allah. Dikala Allah memutuskan Islam adalah agama yang benar, ya sudah. Orang-orang Islam jangan mengakui agama selain Islam itu benar. Memang dia lebih pintar daripada Allah. Iya.
Sekalipun ada agama selain Islam, karena para syaitan mengganggu mereka, ya biarkan mereka dengan agamanya. Kita sudah punya pedoman, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya. Jangan ikut campur. Kita pun gak boleh ngehina-hina agama orang, gak boleh. Apalagi Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, kecuali dalam internal kita sendiri. Ya, sampai-sampai Rasul dan juga para sahabat dilarang untuk melakukan itu, sebagaimana dalam surah Al-An'am. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Jangan nyela Tuhan-Tuhan orang-orang kafir. Akhirnya mereka juga nyela Allah. Ya tentu tanpa keilmuan, mereka memusuhi, dan juga tanpa ilmu mereka nyela-nyela Allah. Jangan. Ya kepada para mu'allaf, ya berkatalah yang sopan, karena Allah sendiri memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan apa? Mengajak orang ahlul kitab Yahudi, Nasrani dan juga yang lainnya, ya, dengan cara bijak, bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang bijak dan nasihat-nasihat yang baik, bukan ngata-ngatain, bukan. Karena ini bukan akhlak Islam, bukan. Kalau berdebat pun dia jangan celah-celah Tuhan mereka. Ya. Coba, kenapa Anda melakukan ini? Apakah ada dalam kitab Anda? Coba tanya begitu dengan cara-cara yang baik. Bukan nyela-nyela Tuhan mereka, bukan. Karena mereka sendiri akan mencela Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Itu adalah akhlak. Itu adalah akhlak. Baik, jadi agama semua harus diyakini adalah milik Allah. Ketika Islam dikatakan dalam Al-Quran, kata Allah, inna dina indallahil Islam, kita tunduk Islamlah yang benar. Sekalipun orang lain, agama yang lain mengatakan agama mereka benar, silakan saja. Tapi kita sebagai orang yang punya dalil, ada Al-Quran dan Sunnah, mengatakan Islam adalah agama yang hak. Dan banyak tanda-tandanya jelas. Kalaulah agama ini tidak benar dan sempurna, kenapa orang lain harus cemburu? Kenapa orang lain ingin memusuhi Islam? Kenapa orang lain ingin menghancurkan Islam? Kalau merasa agama mereka sudah sempurna dan baik, gak usah ikut campur. Gak perlu ada cemburu dan memusuhi. Dan agama mereka benar, sudah sempurna. Tapi kenapa Islam yang selalu dicemburui di mana-mana? Kenapa Islam yang harus dimusuhi? Kenapa Islam yang harus dihancurkan oleh mereka? Itu gambaran begitu sempurna dan indahnya Islam sehingga dicemburui oleh agama lain. Syiarnya gak kurang. Kita sholat tiap hari, azannya aja 5 kali. Agama lain kalau punya syariat seperti ini silakan. Ya gak perlu benci dengan azan, gak perlu. Ya, kalau mereka mungkin di luar Islam, orang-orang Nasrani atau mungkin orang Majusi atau orang Buddha atau siapa, mereka punya azan, orang Islam gak bakal melarang juga. Kalau mereka punya azan misalnya, silakan mereka dengan syariatnya. Islam dengan syariat, tapi kenapa Islam selalu yang diobok-obok? Karena begitu sempurna dan membuat cemburu yang lain dengan kesempurnaan. Maaf, seperti kita melihat orang yang hampir mendekati sempurna, baik wanita ataupun laki-laki. Ketika kita melihat, kan senang. Ketika mereka punya kesenangan, kebahagiaan yang mendekati kesempurnaan, kita kadang-kadang cemburu, kenapa saya nggak seperti dia? Dan kalau diikuti nafsu kita, kita ingin hasud, dengki, dan terus memusuhi. Sama seperti orang di luar Islam. Itu dalil kesempurnaan Islam dalam kehidupan. Begitu dicemburui. Dan umat Islam itu begitu tenang. Makanya kalau ada permusuhan dan yang lainnya dan membuat kekacauan, itu bukan ajaran Islam. Islam tidak seperti itu. Orang memperuncing masalah dan bermusuh-musuhan, Islam tidak seperti itu. Ya, baik. Kemudian, wa-ta'ah kulluha lahu, dan jadikan ketaatan semuanya karena tujuan ingin mendapatkan wajah Allah, ingin mendapatkan keridhaan Allah, bukan yang lain.
Dan ketaatan mutlak memang Allah yang nyuruh sehingga kita melakukan ini. Kalau saja kita mentaati manusia bukan karena landasannya karena Allah atau mentaati Allah, apalagi bertentangan dengan syariat Allah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, ya maka jatuhnya nanti syirik. Syirik dalam ketaatan. Begitu. Dan syirik itu nanti dibagi-bagi. Ya nanti kita akan bahas. Syirik itu bukan hanya sekedar menyembah berhala, tapi ketika kita mentaati manusia bertentangan dengan syariat Allah, kita lebih mengedepankan ketaatan kepada manusia, jatuhnya syirik. Seperti Adi bin Hatim mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, kami gak nyembah pendeta, kok kami gak nyembah orang-orang soleh kami, kok dari orang Yahudi? Enggak. Tapi kemudian Rasul balik bertanya, bukankah dikala mereka menghalalkan yang Allah haramkan, atau yang Allah haramkan dihalalkan oleh mereka, kalian lebih ikuti pendeta-pendeta kalian kan? Rahim-rahim kalian kan? Iya katanya. Lah itulah penyembahan kepada para pendeta itu. Begitu. Hanya kadang fatwa yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah yang tidak jelas, ya, dengan fatwa itu sampai memukul rata, bayangkan. Dan harus ditaati, kita harus tunduk dengan fatwa itu. Wal'iyadzubillah. Bisa jadi kita jatuh dalam kesyirikan, kesyirikan dalam ketaatan kepada manusia, bukan kepada Allah. Bayangkan, dikala kita kelaparan, misalkan, tapi hanya kelaparan itu terjadi misalkan di Jawa Timur saja, itu misal. Apakah dipukul rata semua fatwa itu diikuti? Silakan orang Jawa Timur kelaparan, kalau nemu kucing makan, nemu babi makan. Apakah semua itu akan ditaati oleh orang-orang Indonesia semua? Kan enggak. Jangan dipukul rata begitu. Itu gambarannya. Termasuk dalam perkara apapun. Dikala sudah jelas misalkan vaksin haram, itu misal fatwa MUI, tapi karena darurat menurut siapa kan begitu. Misal di kampung saya nggak ada darurat, di kampung saya sehat-sehat saja, orang nggak pada pakai masker nggak masalah, itu misal. Kan saya memisalkan, ya, nggak ada ceritanya dari 2 tahun ini kena corona orang, baik tetangga dekat atau tetangga jauh, itu misal. Kemudian apakah fatwa itu terus juga nyambung ke tempat saya? Itu misalnya. Ya nggak nyambung. Itu misal. Ya. Nggak bisa dipukul rata. Sedangkan itu bertentangan dengan hukum Allah. Misalkan, misal vaksin mengandung babi, dan sudah jelas mengandung babi misalkan. Jelas haram. Apapun dari babi hukumnya haram. Kemudian dilegalkan, difatwakan boleh karena darurat. Ya berarti orang yang darurat saja, yang tidak darurat jangan mengikuti fatwa itu. Karena dikala sudah jelas keharamannya, kemudian dipaksakan untuk melakukan orang itu, kita tunduk, mentuhankan mereka. Wal'iyadzubillah. Itu contoh sejelas, ya, bukan mengkritik tentang ini. Ini kalau mencontohkannya, ya, supaya jelas. Baik, itu juga ada syirik dalam ketaatan. Kemudian menda'watu lahu, dan mengajak untuk taat kepada Allah, mengajak untuk menyembah hanya kepada Allah. Kan para rasul itu mengajarkan kita seperti itu. Kalau kita melakukan apalagi dalam sisi ibadah, ya tujuannya karena Allah. Sekalipun mungkin ada keuntungan dunia di dalamnya, itu mah urusan Allah, kita diberi atau tidak. Yang jelas adalah niat dulu tulus karena Allah. Tulus dulu karena Allah. Dan kita sebagai seorang muslim, umatnya Rasulullah, kita juga semuanya harus berdakwah seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena agama ini kan landasannya adalah agama dakwah, untuk mengajak. Dan semua para Rasul pun begitu. Landasannya adalah untuk mengajak orang, bukan dirinya sendiri. Untuk mengajak orang juga mentuhankan Allah, menyembah hanya kepada Allah, taat juga landasannya kepada Allah. Sekalipun kelihatannya taat kepada orang tua, tapi kan memang Allah yang nyuruh untuk taat kepada Allah, kepada orang tua.
Segala dasarnya karena Allah. Kita taat kepada pemimpin, ya memang Allah yang nyuruh begitu, selagi tidak menyuruh maksiat, kan gitu. Orang tua pun kalau nyuruh maksiat kita nggak boleh taat, apalagi cuma pemimpin. Orang tua yang haknya setelah Allah dan Rasulnya itu paling besar di antara yang lain, dikala mereka menyuruh maksiat nggak boleh kita taat kepada mereka, sekalipun mereka dongkol, kan gitu. Sekalipun mereka membenci, sekalipun mereka harus bunuh diri, tak peduli. Begitu kan? Baik. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang kita hafal betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengesahkan aku, beribadah hanya kepada aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan kita dihidupkan ya untuk ibadah. Itu apa? Kadang ada orang bersenang-senang dengan keluarganya. Saya tanya, bersenang-senang dan membuat kesenangan kepada orang lain ibadah atau bukan? Ibadah. Dengan ucapan kita, dengan pemberian kita, hadiah kita, istri diajak jalan-jalan oleh kita, jalan-jalan yang tidak ada maksiat di dalamnya. Istri traktir makan oleh kita, tidak di dalam rumahnya, misalkan gitu. Dan anak-anak juga sama. Tujuannya membuat senang mereka, ya tentu dengan cara yang halal. Karena ibadah. Karena termasuk ya sesuatu yang baik di mata Allah adalah dikala kita memasukkan atau memberikan kesenangan kepada orang lain, membahagiakan mereka. Tujuannya ya ikhlas karena Allah. Ya Allah nyuruh begitu, ya kita lakukan itu. Rasul nyuruh begitu, ya kita lakukan. Maka ibadah disebutnya. Begitu. Kemudian kita membuatkan rumah kepada mereka, ya orang tua kita misalkan yang nggak punya rumah, istri kita, ya kan begitu. Itu kan ibadah. Karena kewajiban seorang suami ya salah satunya adalah memberikan tempat tinggal yang layak untuk dia, untuk mereka semua. Itu ibadah, ya ibadah semua. Ya bukan hanya membangun masjid saja, membangun masjid termasuk ibadah, bagian dari ibadah. Ya. Kemudian dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala pada surah Al-Hijr ayat 85, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Kami tidak ciptakan langit dan bumi dan di antara langit dan bumi kecuali dengan kebenaran. Sekalipun dikala Allah ciptakan yang haram itu untuk kebenaran. Untuk ujian dikala orang tidak melakukan yang haram kan jadi pahala dia. Karena ada orang yang bertanya, kenapa babi diciptakan? Udah tahu haram, kenapa diciptain? Gitu kan? Gitu. Ya. Ya. Untuk kita sebagai manusia haram, tapi kan untuk binatang lain halal apa enggak? Macan makan babi halal apa enggak buat macan? Ya halal. Diharamkan pun untuk manusia, tapi untuk binatang sama binatang saling makan ya halal mereka. Nggak terkena taklif terbebani ada halal haram untuk mereka, untuk binatang-binatang. Manfaat untuk mereka. Ya, misal kita menternak buaya, itu misal ya. Dikasih makan babi, boleh nggak kita kasih makan babi ke buaya? Ya boleh, nggak apa-apa. Haram juga buat kita. Dan dikala kita tidak memakan babi, pahala atau tidak? Pahala buat kita. Nah, itu contoh. Ya, itu contoh. Jadi semua yang Allah ciptakan sekalipun yang diharapkan untuk kita itu hak, tentu kebenaran. Dikala kita jauhi berpahala buat kita. Dan dikala kita memberi makan kepada binatang-binatang dengan makanan yang haram buat kita, tetap pahala kita ngasih makan. Kita ngasih makan buaya misalkan, ya dengan babi dilempar-lemparin, udah pada mati misalkan, dilempar-lemparin ke buaya kan, pahala kita kasih makan buat buaya. Yang haram itu buat kita. Itu contohnya. Semua sekalipun yang haram itu dengan kebenaran Allah menciptakannya untuk berpahala buat kita sebagai manusia. Begitu. Termasuk kenapa sih Allah memberikan pemimpin yang zalim kepada kita? Padahal udah
tahu kan orang zalim itu kan apa? Akan merusak kan? Dan merusak manusianya, merusak agama Allah, merusak ladang, merusak macam-macam lah semua orang zalim itu kalau jadi pemimpin kan. Tapi kan dikala Allah mengeluarkan pemimpin-pemimpin yang zalim kan supaya orang kembali kepada Allah, bukan malah menggerutu kepada Allah. Kembali. Dikala kembali kepada Allah, dia banyak beristighfar, dia berdoa dan banyak berdoa, pahala apa enggak kira-kira? Pahala. Ya, mau berdoa untuk dirinya supaya selamat dari kezaliman para pemimpinnya, mau ngedoain pemimpinnya supaya sadar. Kalau nggak mau sadar, misalkan tenggelamkan ya Allah, tetap aja pahala. Seperti Nabi Musa berdoa untuk siapa? Fir'aun. Apa kata Nabi Musa? Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala. Rabbana liyudillu an sabilik. Rabbana qmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim. Ya Rabb, Engkau sudah memberikan kepada Fir'aun dan pemuka-pemukanya perhiasan dunia, harta benda dunia. Ya Allah, sesatkan aja terus mereka dah. Itu doa Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah, binasakan hartanya, keraskan hatinya supaya nggak beriman ya Allah, sampai dia melihat azabmu yang pedih ya Allah. Itu doanya siapa? Nabi Musa. Pahala apa Nabi Musa doa begitu? Pahala buat orang zalim. Ya, jadi bohong kalau ada para asatid mengatakan nggak boleh kita doain orang zalim yang sudah jelas kezalimannya, apalagi mengacak-ngacak agama dengan doa yang keras seperti doanya Nabi Musa. Nabi Musa aja doa begitu. Yang nggak boleh itu menentukannya, namanya disebut kecuali yang sudah jelas kekafirannya dan kesesatannya. Ya, untuk umat ini nggak boleh. Karena Rasul pernah doa kan, dalam kunut subuhnya doa, ya Allah laknat si anu, disebut nama-namanya, akhirnya turun ayat pada surah Al-Imran, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Bukan urusan kamu Muhammad. Ya, sedikit pun bukan urusan kamu. Ya. Ini jelas kan? Allah mau menerima taubat atau Allah mengazabnya, itu urusan Allah, bukan urusan kamu. Akhirnya Nabi berhentikan kunut subuh, mengutuk-ngutuk orang, dijelasin orang. Untuk umat ini gak boleh begitu. Kalau untuk syariat Nabi Musa, ya. Tapi kalau orang betul-betul memusuhi Islam dan menghancurkan Islam kemudian berdoa, tidak disebut namanya, ya Allah pemimpin zalim ini hancurkan ya Allah, boleh. Tidak menyebut nama boleh. Ya, ya Allah pemimpin-pemimpin yang zalim ini kepada rakyat, ya Allah mudah-mudahan mereka sadar, kalau nggak sadar ya Allah mudah-mudahan mereka hanguskan sajalah. Boleh, kalau tidak ditentukan orangnya dalam syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita mendapatkan pemimpin yang zalim juga hak. Kalau kita sabar dapat pahala apa enggak? Dapat. Kalau kita doa mulu dapat enggak pahala? Dapat. Begitu. Kalau kita sabar dalam zaman fitnah ini, berpegang dengan agama kita dengan sebaik-baiknya, dapat pahala enggak? Dapat. Bahkan lebih besar daripada zaman-zaman punya pemimpin yang baik. Punya pemimpin yang zalim, misalkan kita sabar dan berpegang dengan agama kita dengan baik, itu lebih besar daripada di zaman-zaman yang tenang. InsyaAllah. Sujud satu kali seperti sujud bisa jadi ratusan hari atau ratusan kali atau ribuan kali. Begitu. Kita yang tetap komitmen dan konsisten dengan apa yang Allah turunkan dengan Rasulnya di zaman fitnah ini, Masya Allah, itu lebih baik daripada zaman-zaman yang tenang. Karena rongrong-rongan dan cerahan dan ancaman orang banyak di zaman-zaman fitnah. Begitu.
Ya seperti zaman fitnah corona, orang takut ke masjid, terus saja takut ke masjid. Bayangkan itu, di zaman fitnah itu kan begitu. Kalau zaman tenang kan gitu. Tapi dikala ada ketakutan, dia berpasrah kepada Allah, pahalanya luar biasa, dahsyat. Dikala orang takut, dia memberanikan diri dan terus ya konsisten dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu contoh. Ya. Kemudian dalam ayat Al-Quran yang lain, ini ada endingnya mesti kan gitu ya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran pada surah At-Talaq ayat 12. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa man fil ard wa man mithlahunna wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allah yang menciptakan 7 lapis langit. Wa minal ardi mithlahunna, begitu pula bumi sama 7 lapis juga. Yatanazzalul amru bainahunna, turun perkara atau urusan di antara langit dan bumi, supaya kalian mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi yang sudah ditetapkan Allah itu ya hak, kebenaran. Sekalipun ada keburukan-keburukan yang Allah tetapkan, tujuannya juga untuk hak kebenaran. Ada pahala, ada kebaikan di dalamnya. Begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menfirmankan di dalam ayat Al-Qur'an tentang Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya dengan penjelasan dan menurunkan kitab bersama mereka, dan juga adanya mizan, timbangan agar manusia berbuat adil. Timbangan di sini melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum. Sehingga kalau bukan dengan hukum Allah, manusia tak mungkin bisa berbuat adil dan dikatakan adil. Kalau orang tidak menetapkan hukum Allah, tidak bisa dikatakan adil, tak mungkin. Makanya kalau orang berusaha dengan pikirannya sendiri menetapkan hukum dalam negerinya atau di tengah-tengah masyarakatnya tanpa hukum Allah, tetap tidak dikatakan adil. Adil itu kalau ngikutin hukum Allah. Begitu. Ya, dalam perpolitikan yang sistemnya bukan dengan hukum Allah, dalam menerapkan jangan terlalu berlebihan atau asabiyah. Dan ujung-ujungnya hukum Allah gak bakal dipakai juga kan di tengah-tengah kita. Biasa aja lah. Ya, kadang-kadang dengan asabiyah kita, fanatik kita mendukung, wah dia Islamnya bagus, ya ujung-ujungnya jadi teman juga. Kan konyol namanya. Kalau tidak dengan hukum Allah, apapun itu tidak dikatakan adil. Kalau dengan keputusannya sendiri, kecuali yang tidak ada mungkin keputusan atau ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Ya, jadi setiap hakim memutuskan tanpa hukum Allah nggak mungkin adil. Kalau udah ngelihat duit nggak bakal adil dia. Ya, didatangkan saksi-saksi palsu, sumpah-sumpah palsu, macam-macam lah. Urusannya kalau sudah tidak dengan hukum Allah udah nggak bisa. Hukum Allah, bayangkan kalau sudah ada vonis nggak bisa banding. Seperti siapa? Usama bin Zaid kan? Usama bin Zaid suruh kebujuk Rasulullah oleh kaum Bani Makhzum. Ini sebenarnya sudah suku Quraisy yang terhormat. Karena ada wanita yang mau dipotong tangannya kan, gara-gara nggak ngakuin utangnya. Dia punya utang, nggak ngaku. Akhirnya yang punya duitnya ngedatengin saksi. Tuh nih saksinya. Kata Rasul, potong tangannya. Kan nggak terima dari Bani Makhzum, mana perempuan terhormat, mana masih cantik, muda, masa dipotong tangannya gimana nanti kan? Disuruh bersama membujuk, sedangkan vonis sudah ada. Kata Rasul, apakah kamu membantu dalam ketetapan Allah yang sudah ditetapkan? Tidak bisa, dipotong tangannya langsung. Coba kalau sudah dalam hukum Islam begitu, koruptor nggak ada yang menjadi koruptor dia. Dan tangannya dapat buntung semua, ganteng-ganteng, gagah-gagah, buntung dia. Nah, ya billah. Bayangkan itu.
Makanya orang-orang munafik, orang-orang kafir sedikit pun gak mau ada hukum Allah dalam ketetapan di negeri-negeri kaum muslimin sekalipun itu. Kalau di negeri mereka ya silakan aja orang-orang kafir. Ada negeri para munafik semua, ya silakan para pedebah itu silakan saja melakukan hukum semau mereka. Tapi kalau ada hukum ada orang-orang beriman, orang-orang baik, jangan memaksakan diri dengan itu. Hukum Allah itu luar biasa. Membuat apa keadilan, gak pandang itu pemimpin, gak pandang orang rendah, sama aja dalam ketetapan Allah, dalam hukum Allah. Semuanya kena, di mana sudah ada data-datanya, ada saksi-saksinya, ada bukti-buktinya, sudah jelas. Begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengabarkan ya dengan keadilannya. Dan keadilan itu maksudnya adalah sesuatu yang paling adil itu adalah tauhid. Karena ya pondasinya adil ya tauhid. Orang dikala menyembah Allah dia sudah berbuat adil sebetulnya. Gimana gak adil? Coba bayangkan, Allah sudah kasih nikmat kepada kita, dihidupkan kita, dikasih rezeki kita, kemudian kita tidak menyembah Allah. Di mana disebut adil? Adil itu dikala kita diberikan kebaikan kita membalasnya, kan gitu. Itu adil namanya. Ini orang udah dikasih hidup, dikasih rezeki, malah nyembah kepada selain Allah. Makanya gak mungkin orang kafir itu disebut adil, gak mungkin dalam Islam ya, dalam pandangan Islam. Kalau sesama mereka ya silakan saja. Dalam Islam gak mungkin. Karena keadilan itu adalah dikala seseorang mentauhidkan Allah, baru disebut adil. Dan ini adalah ra'sul adli, kata Imam Ibnu Qayyim. Pokoknya adil ya adalah mentauhidkan Allah dan jangan mensyirikannya. Kenapa? Karena syirik ini adalah kezaliman yang paling besar. Orang nyuri dipotong tangannya, beres dosanya, udah gak ada lagi. Ya, orang zina dihukum di akhirat, selesai, sudah selesai. Kalau ada hukuman di dunia dengan hukum Allah, kalau gak ada hukum Allah ya siap-siap saja kan begitu. Itu contohnya. Sedangkan syirik kalau terbawa mati, ya udah, gak ada ampunan. Ya. Dalam ayat Al-Quran 116 pada surah An-Nisa kan jelas, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan syirik ini yang menghancurkan agama. Yang berubah-ubah agama itu syirik. Dalam Islam kan syirik sudah kita jelaskan panjang lebar banyak. Coba bayangin, kebanyakan syirik itu adalah dalam perkara doa. Dalam perkara meminta, itu syirik dalam Islam itu paling banyak ini. Paling banyak sekali. Dan orang Islam gak mungkin juga dia nyembah-nyembah berhala atau nyembah-nyembah benda, gak mungkin kan. Tapi kalau udah urusan doa, dengan alasan tawassul, sampai-sampai dilogikakan dengan otak mereka, kita aja kalau mau cari kerja kudu cari orang yang jadi wasilah untuk masukin kita kerja, gitu katanya. Kalau melamar-lamar sekarang itu banyak ditolaknya, harus ada perantara gitu. Sama dia umpamakan begitu. Doa pun sama, kita kan orang kotor, ya mau orang-orang mati dari wali-wali mungkin aja sampai kan gitu. Akhirnya dia minta ke wali-wali, datengin kuburan, ya wali anu, ya syekh anu, ya Sunan Gunung Jati misal gitu. Ya, saya ngambil berkah dari Anda, tolong sampaikan hajat saya. Kan itu contoh. Ya minta-minta ke jin. Kalau orang-orang yang para dukun, para tukang sihir kan mintanya ke jin. Dia sebut nama jin, dia dibarengi dengan setelah zikir sholat, sebut nama-nama jinnya. Jin itu kan kalau disebut namanya langsung ya mangkrak lah begitu, palanya besar dia langsung, ya merasa dipuji. Nah ya berbeda. Itu contoh ya. Jadi sekali lagi, tauhid ya dikala dicampur dengan kesyirikan ya mulai hancur, dikotori oleh kesyirikan, hancur. Dan kesyirikan yang paling banyak dilakukan oleh umat Islam adalah tentang masalah meminta atau doa. Berapa banyak orang minta-minta ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Coba Bapak lihat dalam manaqib-manaqib Abdul Qadir Jailani, pertamanya pasti akan memberikan gambaran tawassul. Ya, gambarannya
ya Syekh Abdul Qadir Jailani, hadir, aghithni. Kalau bahasa kita, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, datang. Hadir itu artinya kan datang. Aghithni, bantu saya. Ya, itu di internet banyak, coba lihat. Ketika sebelum anak itu gitu, dia minta bantuan kepada siapa? Istighosah kepada siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Bayangkan itu. Harusnya kita minta bantuan ke siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya, jadi syirik ini yang merusak. Dan kalau sudah minta kepada selain Allah, urusannya akan banyak lagi nanti. Nyediain ini, kadang-kadang tumpeng depan kuburan, tumpeng depan pohonan, macam-macam lah gitu. Itu contoh saja. Akan membuat bidah-bidah yang baru lagi. Jadi syirik ini yang merusak agama. Syirik ini yang memperkeruh ya dalam beragama kita. Makanya syirik ini selalu diingatkan oleh Rasulullah SAW tentang bahayanya, dan sekecil apapun syirik, kata Abu Dzar Al-Ghifari, dijelaskan oleh Rasulullah sejelas-jelasnya. Bahkan burung yang terbang aja kalau memang itu ilmu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Buang aja kita dengan burung kan gitu. Apalagi tentang tauhid. Disuruh diratakan kuburan, jangan pernah dibangun kuburan, jangan pernah melakukan di atas kuburan perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Para sahabat itu sangat luar biasa mengikuti baginda Rasulullah SAW. Lihat kuburan-kuburan di Saudi. Tanah saja, mau raja, mau apa, sama aja kan. Ya, karena mereka adalah orang yang mengerti tauhid para ulama-ulama. Masya Allah. Baik. Kemudian dijelaskan, ya, dikala syirik ini adalah dosa yang paling besar dan yang memperkeruh dan merusak agama, sampai-sampai Allah mengancam ketika terbawa mati tidak akan diampuni dosa syirik ini. Dosa syirik ini yang akan menghapuskan amalan baik kita. Orang sholat tapi dia meminta kepada selain Allah, hapus sholatnya, pahala sholatnya, puasanya, sehebat apapun puasanya, dikala dia berbuat syirik dihapus. Dan itu dijelaskan dalam surah Az-Zumar, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Muhammad, ini kan Nabi yang diajak bicara oleh Allah. Kalau kamu berbuat syirik, amalan kamu terhapus. Wa la takunanna minal khasirin, dan kamu termasuk orang-orang rugi. Sama kita pun kalau berbuat syirik, ya udah selesai. Salatnya nggak akan diterima oleh Allah, puasanya nggak akan diterima oleh Allah, kebaikannya akan terhapus, sekalipun dia mungkin diberikan keuntungan langsung di dunia. Seperti orang-orang kafir, kata Rasulullah, kebaikannya akan diberikan langsung di dunia. Dia akan diberikan rizki, makan, minum dengan kebaikannya langsung di dunia. Sedangkan di akhirat dia tidak akan memiliki apa-apa. Ya. Termasuk orang yang berbuat syirik. Karena kadang-kadang ada orang berbuat syirik, lihat tuh, saya baca ini, saya minta ke kuburan ini, kuburan itu, saya sukses, gitu kan? Mungkin saja dia sedekahnya banyak gitu kan, sampai ada suatu ritual ya, minta-minta kepada Abdul Qadir Jailani ulang tahunnya, sampai Abdul Qadir Jailani ulang tahun nih. Padahal dalam hidupnya nggak pernah Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad itu, yang disebut Qutbul Auliya, pimpinannya para wali, itu nggak pernah ulang tahun. Tapi kenapa orang sekarang ulang tahun? Coba lihat. Orang kalau sudah berbuat syirik, bid'ahnya akan meluas kemana-mana. Dia nggak korban nggak ada. Tapi giliran haul Abdul Qadir Jailani, itu sapi bisa 5 atau 10 untuk mengulang tahun di beliau. Betul? Saya katakan ya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu bermadzhab Hambali. Beliau adalah bermadzhab Ahlus Sunnah. Dalam kitab, dalam karya-karya yang dicetak dikisahkan oleh para ulama, beliau memiliki karamah. Supaya jelas ya, beliau adalah madzhab Hambali dan memiliki akidah yang benar, dan beliau mengatakan bahwasanya Allah ada di atas arasy, di atas langitnya, dan beliau dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluk-makhluknya. Sebagaimana Allah berfirman, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, begitu. Ayah. Tapi ada dalam sejarah memang muridnya yang menyeleweng, terlalu gulu, berlebih-lebihan terhadap gurunya. Nah ini dia. Makanya kita sudah jelaskan bahwa
salah satu yang merusak, bahkan pertama kali yang merusak akidah umat adalah hulu, berlebih-lebihan menghormati dan memuliakan kepada orang saleh. Begitu, yang akhirnya hukum Allah pun akan dicampakkan dikala orang berlebihan ya menghormati dan memuliakan orang-orang yang saleh. Sampai ada namanya ya apa? Disebutnya Abah Jagat. Abah Jagat itu apa itu? Jagat itu kan seluruhnya, abahnya seluruhnya gitu kan. Jagat dalam bahasa kita tuh bukan main. Udah kayak wali ya. Jadi sekarang antara wali syaitan dengan wali Allah itu pakaiannya sama. Ya. Tampilannya sama, casingnya sama. Tapi kalau kita teliti-teliti, kalau kita sudah berilmu, oh ini wali syaitan, ini wali Allah. Wali syaitan tuh melakukan kesyirikan ya dianggap agama. Melakukan kebidahan dianggapnya baik. Sedangkan wali Allah Subhanahu wa taala dia akan berpegang teguh dengan Al-Qur'an, dengan sunnah, dan gak mau dia berbuat sesuatu yang di luar itu. Kalau memiliki keanehan alhamdulillah, kalau enggak pun ya enggak masalah. Bukan cari-cari keanehan atau karamah. Baik. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim, "Falamma kana asy-syirku billah munafiyan bidzat, li hadzal maqsud kana akbarul kaba'ir 'ala al-itlaq." Ketika syirik ini memang menafikan, menghilangkan bahwa Allah sebagai Rabb-nya, Allah yang berhak disembah, Allah yang berhak diminta, dan tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Ketika dinafikan, dihilangkan dari zat Allah hak-haknya, maka ini termasuklah yang disebut dosa yang paling besar. Tidak ada dosa yang paling besar kecuali syirik. Dosa-dosa yang lain masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah. Tapi kalau urusan syirik, alhamdulillah. Begitu. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Orang musyrik ya itu kan tujuannya itu banyak ya yang seperti ini, mengagungkan Allah. Dan karena agungnya Allah, nggak boleh langsung minta kepada Allah, harus melalui perantara. Nah, disinilah banyak kesesatan para orang-orang yang melakukan tawasul dengan logikanya. Nggak bedanya tadi raja, kita nggak mungkin langsung datang ke Pak Jokowi misalnya. Pastikan kita minta dulu kan, minta waktu, atau mungkin menyampaikannya pun melalui orang-orang dekatnya. Nggak bisa langsung kita masuk ketok-ketok istana. Siapa yang mau terima kan, bisa-bisa diusir kita. Diumpamakannya begitu. Ya kalau diumpamakannya begitu repot. Agama itu bukan akal-akalan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala nyuruh kita untuk doa langsung kan. Ya dalam surah Al-Fatihah kan jelas, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami langsung meminta. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyuruh kita untuk doa kan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau nanya Muhammad tentang aku, jawab aku di dekat. Ya, aku akan mengabulkan orang yang doa langsung kepada aku. Kan gitu. Dan Nabi juga mengajarkan, gak pernah juga kalau doa minta doa ke orang dulu. Langsung kita diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma ighfirli dhunubi, rabbighfirli warhamni. Kan gitu kan? Langsung minta kepada Allah. Gak ada tawasul. Ya, kecuali orang yang hidup. Betul ada. Para sahabat pernah meminta doa seperti dalam kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dikala bekal sudah mau habis dalam satu perjalanan perang, onta-onta udah mikul barang-barang, udah tipis persediaan makan semua. Akhirnya para sahabat minta, ya Rasul, ini kalau begini terus kita bakal mati kelaparan. Boleh nggak kita potong onta-onta kita ya Rasul? Kata Rasul, ya nggak apa-apa, onta sendiri ini kan gitu kan. Tapi Umar bin Khattab punya pendapat, ya Rasul, jangan. Kalau onta dipotong gimana nanti? Kita perjalanan ini kan jauh. Nanti orang jalan-jalan udah mah capek, belum tentu langsung selesai urusan kita kan. Nggak ada onta gimana?
tunggangan kita akan habis kalau dipotong-potongin. Gimana? Lebih baik Anda berdoa, ya Rasul, dan kami mengaminkan doa Anda. Begitu. Doa supaya makanan ini berkah, cukup semua. Kemudian apa? Rasul memerintahkan kepada para sahabat ngumpulin makanan yang tersisa. Kumpulin, digelar, langsung dikumpulin di situ. Ya, semacam kain ya, ini terbuat dari kulit. Langsung doa Rasulullah SAW dengan mengangkat tangannya dan berdoa. Setelah berdoa apa? Semua para sahabat makan, dan ternyata itu makanan gak habis-habis, sudah ditumpang-tumpangin ke onta-onta mereka di tempat-tempat makanan, itu tetap masih tersisa di situ. Gak masalah kalau orang hidup dan jelas kesalehan dan ilmunya seperti Rasulullah SAW. Begitu pula kepada para sahabat, seperti Rasulullah juga menyuruh Umar, Ali dan yang lainnya dikala ada Uwais Al-Qarni, seorang waliullah yang taat kepada ibunya, yang sangat luar biasa berbakti kepada ibu, untuk minta doa. Kalau itu gak masalah. Iya, tapi untuk orang-orang mati enggak. Minta-minta ke malaikat enggak, apalagi halal gaib kepada jin dan yang lainnya. Wal'iyadzubillah. Nah begitu. Tapi orang musyrik banyak tujuannya seperti itu, tapi salah kaprah karena mengikuti logika. Makanya agama itu, kalau ada ustadz main logika, itu banyak sesatnya daripada benarnya. Yakinlah jika orang banyak berlogika, mendahulukan logikanya, akalnya berfalsafah daripada dalil, yakinlah dia akan sesat. Apalagi kalau sudah masuk ke dalam jurusan-jurusan sufi. Orang gila pun disangka wali oleh dia. Perokok pun akan disebut wali oleh dia. Mana ada wali merokok? Ya, saya tanya, kalau wali merokok itu bagaimana? ya, istrinya dan yang lainnya saja menyium rokok udah gak enak. Masa wali mengganggu orang lain? Tidak mungkin wali begitu. Ya, kadang-kadang wali auratnya kemana-mana. Mana ada wali yang membuka auratnya? Ya, wal'iyadzubillah. Kadang-kadang ada, pernah saya jumpai di pesantren gitu kan, anak guru tuh, adik-adik gurunya. Oh, dia kan kalau nunjuk kelapa jatuh kelapa. Punya kesaktian itu tuh. Nunjuk di depan pondok kan ada alpukat. Kalau ditunjuk alpukat sama dia jatuh. Punya keanehan begitu. Cuma kalau pengen nampar orang, ditampar orang. Tapi kalau pengen ditampar, gak mau nampar-namparnya gitu ya. Tuh kalau buang air, itu selalu dikali. Itu aurat gimana? Kalau pakai kain, kan pakai celana dia. Selalu kainnya diangkat. Kan kemana-mana itu ya auratnya. Disebut wali begitu. Padahal sama istrinya suruh pulang ke rumah adiknya itu. Di rumah kakaknya, ya guru saya kan, kakaknya ulama besar mungkin di Bogor itu ya, dari itu disuruh pulang ke situ. Bahasanya cerai lah, nggak mau ngurusin, ya karena dianggapnya oleh istri dan anaknya gila gitu kan. Tapi di sana dianggapnya wali oleh santri. Sampai-sampai kalau buang air, maaf ya, itu ditadangin. Dia buang air di sana, air ngalir kan dikali dekat kali rumah, pondok. Ditadangin supaya berkah katanya gitu. Orang kalau sudah hulu gak pikir kotoran atau apa, yang penting gitu aja. Nah kalau para asatidz kunos-kunos hulu dalam sufinya modelnya begitu. Orang gila pun dianggap wali. Kan ada tuh para asatidz di YouTube yang menganggap orang-orang gila itu jadi wali. Katanya sudah mukasyafah. Saya pun belajar begitu, bohong mukasyafah. Yang ada adalah orang yang bergila-gila begitu, biasanya pertamanya dia wirid untuk berkhodam bersatu dengan jin dan yang lainnya, sehingga jin itu mengganggu kehidupannya dan dianggapnya wali. Iya, jin itu merasuk ke dalam tubuhnya. Ya seperti tadi saya gambarkan, saya nggak nyebut namanya, jadi ada yang kenal. Ditunjuk kelapa jatuh, ya kan gitu kan? Ditunjuk tuh alpukat ke depan pondok, jatuh meruntuh gitu. Tadi tunjuk jatuh. Gitu. Ya santri menyebutnya wali. Ya,
Bahkan para santri berebut pengen ditampar, tapi yang ditampar si itu lagi kadang kawan itu. Ya, tapi yang ditampar gak jadi kiai juga kok gitu. Justru bisnis mobil dia kan gitu, gak jadi apa-apa, cuma jadi bisnis mobil. Itu contoh saya bilang. Banyak orang yang salah kaprah. Makanya kehati-hatian dalam memilih guru itu yang akidahnya baik itu wajar. Karena banyaknya kesesatan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan banyaknya syubhat yang akan merasuk dalam tubuh kita. Dan asal muasal dikala kita meragukan akidah yang benar adalah dikala kita mengambil ilmu dari siapa saja dan kita tidak bisa menyaringnya karena kebodohan kita. Akhirnya syubhat masuk, yang benar diterima, yang salah pun diterima. Wala'iyadzubillah. Yang saya tahu pun begitu. Ya, kadang-kadang guru gak ngajarin. Guru gak pernah ngajarin puasa ini, puasa putih ini punya kekuatan ini, gak pernah ngajarin. Bahkan guru itu kesannya melarang untuk melakukan itu. Tapi karena punya teman yang begitu, akhirnya dengan teman ikut-ikutan, padahal guru gak ngajarin. Tuh lihat, teman saja mempengaruhi, apalagi orang yang kita ambil ilmunya. Kalau tanpa akidah yang jelas dan kita masih samar-samar, itu akan berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Itu saja. Kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup.